Selamat datang di diskusi kita. Materi kita hari ini membawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial dalam dunia kesehatan mental. Kita sedang menyaksikan gelombang baru, sebuah minat yang bangkit kembali pada senyawa psikodelik seperti psilosibin dan ketamin sebagai alat pengobatan. Jadi ini memaksa kita untuk bertanya, apakah ini fajar baru yang menjanjikan bagi psikiatri atau kita hanya mengulangi kesalahan masa lalu, mengejar tren berisiko sambil mengabaikan pendekatan yang lebih mendasar. Posisi saya jelas, kehati-hatian harus jadi panduan utama kita, dan kita wajib memprioritaskan metode yang terbukti aman. Dan saya akan menawarkan perspektif yang sedikit berbeda. Meskipun ya kehati-hatian itu penting, menolak mentah-mentah alat-alat baru yang kuat ini sama saja dengan menutup pintu harapan. Terutama bagi mereka yang paling menderita, yang telah gagal dengan sistem yang ada saat ini. Ini bukan soal tren, tapi soal terobosan yang sangat dibutuhkan. Gini, pandangan saya itu berakar pada sejarah. Antusiasme yang meluap-luap terhadap psikedelik ini rasanya sangat familiar dan jujur saja berbahaya. Kita sudah pernah melihat pola ini sebelumnya, kan? Ingat ketika benzodiazepin dipasarkan sebagai penolong kecil ibu? Atau bahkan ketika alkohol dianggap sebagai tonik kesehatan? Dan jangan lupakan epidemi opioid yang dipicu oleh gagasan keliru bahwa rasa sakit adalah tanda vital kelima. Setiap kali, janji solusi cepat itu ujung-ujungnya membawa konsekuensi yang menghancurkan. Materi yang kita bahas menyoroti lonjakan 300% kasus psikosis yang terkait dengan psilosibin. Ini bukan angka teoritis, ini risiko nyata. Seharusnya, fokus kita tetap pada fondasi kesehatan otak yang sudah terbukti, nutrisi yang tepat, olahraga, bahkan suplemen alami seperti saffron, yang didukung oleh 25 uji coba terkontrol, yang menunjukkan efektivitasnya setara SSRI. Logika medis yang paling dasar menuntut kita untuk cari akar penyebabnya dulu. Dengan melihat otak, untuk paham ini peradangan, trauma atau masalah aliran darah. Bukan secara buta memberikan senyawa kuat dengan potensi bahaya yang besar gitu. Oke, saya paham sekali perspektif historis itu, dan kehati-hatian itu memang sebuah keharusan. Tapi menyebut ini sekedar tren, menurut saya itu agak penyederhanaan yang meremehkan krisis yang sedang kita hadapi. Sistem saat ini telah gagal total bagi jutaan orang. Materi kita dengan jelas menyoroti bagaimana Amerika Serikat misalnya terlalu sering meresepkan SSRI, obat-obatan yang pada dasarnya hanya menekan gejala, bukan menyembuhkan, dan seringkali malah menciptakan siklus ketergantungan. Nah, di sisi lain, materi yang sama juga mengakui hasil yang luar biasa dari psilosibin. Mengutip sebuah studi di mana 30% partisipan dengan depresi berat mengalami remisi klinis setelah hanya 1 dosis. Ini bukan soal memberikan psilosibin kepada siapa saja yang merasa cemas, kan? Ini adalah alat presisi untuk digunakan dalam lingkungan klinis yang sangat terkontrol bagi pasien yang sudah mencoba segalanya dan berada di ujung tanduk. Alat yang sangat kuat dan ya sangat dibutuhkan. Mari kita langsung masuk ke inti perdebatan kita. Risiko versus manfaat. Anda menyebutkan hasil yang luar biasa. Tapi coba kita lihat sisi lain dari koin itu. Risiko memicu episode psikotik pada individu yang rentan. Itu sangat menakutkan. Kita berpotensi mengambil seseorang dengan depresi dan memberinya masalah baru yang mungkin seumur hidup. Kenapa kita harus mengambil pertaruhan sebesar itu ketika ada alternatif yang jauh lebih aman? Materi kita secara spesifik menyebut saffron, sebuah rempah sederhana, terbukti sama efektifnya dengan SSRI untuk depresi ringan hingga sedang, bahkan punya manfaat tambahan, meningkatkan fungsi seksual, kebalikan total dari SSRI yang terkenal menurunkannya. Prinsip kedokteran yang paling mendasar, primum non nocere. Pertama, jangan membahayakan. Menurut saya sih menuntut kita untuk memulai dengan intervensi yang paling tidak invasif. Tapi, disitulah masalahnya. Anda membandingkan apel dengan jeruk. Apakah saffron benar-benar sebanding? Kita tahu saffron efektif untuk depresi, ringan hingga sedang. Apakah ada satupun bukti kuat bahwa saffron bisa menolong seorang veteran perang dengan PTSD parah yang sudah mencoba 5 antidepresan berbeda dan kini merencanakan bunuh diri? Tentu saja tidak. Risiko psikosis itu nyata. Saya tidak menyangkalnya. Tapi risiko itu harus kita timbang dengan kenyataan pahit dari depresi yang resisten terhadap pengobatan dan angka bunuh diri yang terus naik. Bagi pasien yang sudah diambang putus asa, risiko dari tidak melakukan apa-apa atau tidak mencoba sesuatu yang baru adalah risiko terbesar dari semuanya.
Kita sering lupa kalau SSRI yang kita anggap standar itu juga punya efek samping yang mengerikan kan? Termasuk penumpukan emosi, ketergantungan fisik, ya bahkan risiko bunuh diri di awal pengobatan. Perawatan baru ini ya memang berisiko, tapi menawarkan harapan transformatif. Tuh dulu, saya melihat ada sedikit masalah logika di sana. Argumen Anda seolah-olah menyiratkan bahwa ini adalah pilihan biner antara SSRI yang gagal dan psikedelik yang beresiko. Ini justru memperkuat mentalitas peluru ajaib yang saya khawatirkan. Sebuah jalan pintas yang mengabaikan pekerjaan mendasar. Solusi yang berkelanjutan itu terletak pada perubahan gaya hidup holistik. Materi kita sangat jelas soal ini. Menghindari zat perusak otak seperti alkohol dan ganja, memperbaiki pola makan, ingat studi dari Mayo Clinic yang menunjukkan diet tinggi karbohidrat sederhana meningkatkan risiko Alzheimer sampai 400%, dan belajar mengelola pikiran negatif otomatis atau ENTs. Contoh kasus Kendall Jenner dalam materi ini sangat relevan. Kecemasannya itu bukan masalah yang butuh psikedelik, penyebabnya adalah peradangan pasca konflik, dan solusinya adalah koktail antiinflamasi. Kita harus mengatasi penyebabnya bukan menutupi gejalanya dengan pengalaman psikedelik. Itu argumen yang kuat. Tapi bagaimana jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Ini bukan tentang mencari peluru ajaib, tapi tentang menggunakan alat yang kuat untuk memungkinkan pendekatan holistik itu terwujud. Coba bayangkan seseorang yang tenggelam dalam depresi berat. Motivasi untuk olahraga, makan benar, atau bahkan bangun dari tempat tidur saja sudah tidak ada. Terapi bicara pun rasanya sia-sia karena pikiran mereka terjebak. Nah, psychedelics dalam konteks terapeutik dapat berfungsi sebagai pemutus sirkuit. Mereka menciptakan apa yang disebut para ilmuwan sebagai jendela neuroplastisitas. Bayangkan otak yang depresi itu seperti lereng bukit yang sudah aus karena jalur kereta luncur yang sama dilewati berulang kali. Itulah jalur pemikiran negatif. Psilocybin itu seperti salju baru yang turun lebat menutupi semua jalur lama itu. Dan untuk sementara waktu, memungkinkan kita dengan bimbingan terapis untuk mulai membuat jalur baru yang lebih sehat. Ini katalisator untuk perubahan, bukan obat penyembuh itu sendiri. Ini membuka pintu yang tadinya terkunci rapat. Oke, saya paham argumen Anda bahwa ini adalah katalis. Tapi bukankah itu justru menguatkan kekhawatiran saya? Orang akan berpikir, oh, saya hanya butuh satu sesi psikedelik untuk memulai segalanya, dan tetap mengabaikan pekerjaan mendasar. Ini membawa saya kembali ke poin inti dari materi kita, pentingnya melihat organ yang Anda obati. Sebelum kita memberikan senyawa yang begitu kuat, yang Anda gambarkan bisa merombak jalur di otak, bukankah seharusnya kita lihat dulu seperti apa kondisi otak pasien? Dengan teknologi pemindaian, kita bisa lihat apakah masalahnya adalah pola berlian, pola aktivitas berlebih di pusat rasa takut otak pada pasien PTSD, atau justru tanda-tanda peradangan, atau mungkin masalah aliran darah. Memberikan psilocybin tanpa pemahaman diagnostik sama saja dengan terbang buta. Ini seperti memberikan nitrogliserin ke setiap orang yang mengeluh nyeri dada, tanpa tahu itu serangan jantung atau mulas. Ini praktik medis yang ceroboh. Anda benar sekali. Secara ideal ya, setiap pasien yang datang dengan masalah kesehatan mental akan mendapatkan pemindaian otak. Itu adalah tujuan akhirnya. Dan saya setuju 100%. Tapi masalahnya adalah kita belum sampai di sana. Apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang menderita hari ini, yang tidak punya akses ke teknologi itu atau tidak bisa menunggu 5-10 tahun lagi? Kita harus realistis. Uji klinis untuk psikedelik menggunakan protokol penyaringan yang sangat ketat untuk menyaring individu yang beresiko psikosis. Ini bukan praktik yang sembrono. Lebih dari itu, penelitian terhadap senyawa-senyawa inilah yang justru mendorong ilmu pengetahuan ke depan. Materi kita mengajukan pertanyaan kunci. Apa pola pemindaian yang akan merespons psilocybin atau Lexapro atau ketamin? Ini menunjukkan bahwa penelitian terhadap senyawa ini adalah salah satu cara tercepat kita untuk mengidentifikasi biomarker dan pada akhirnya mencapai pengobatan yang lebih tepat sasaran. Jadi penelitian ini tidak bertentangan dengan pencitraan, justru mempercepat jalannya. Tapi percepatan itu datang dengan biaya manusia. Setiap individu yang mengalami episode psikotik akibat uji coba ini adalah harga yang terlalu mahal, terutama ketika kita bisa mencegahnya dengan diagnostik yang lebih baik. Kembali lagi ke soal resiko. Penggunaan pemindaian otak bisa secara dramatis mengubah kalkulasi resiko manfaat itu. Risiko psikosis yang kita bicarakan tadi mungkin bisa diidentifikasi dan dihindari jika kita melihat otaknya terlebih dahulu.
Mungkin ada penanda biologis untuk kerentanan itu yang bisa kita lihat. Dengan mengabaikan langkah diagnostik ini, kita tidak hanya mengambil resiko, kita secara aktif memilih untuk tetap berada dalam kegelapan. Saya tidak melihatnya sebagai pilihan untuk tetap dalam kegelapan, tapi sebagai pilihan untuk menyalakan lilin di tengah kegelapan sementara kita menunggu matahari terbit. Tentu ada risiko. Tapi ada juga harapan. Bagi banyak orang, harapan itulah satu-satunya yang tersisa. Dengan protokol yang aman dan persetujuan yang diinformasikan, pasien yang paling parah berhak mendapatkan akses ke pengobatan yang berpotensi menyelamatkan nyawa mereka, bahkan saat ilmu pengetahuan masih terus berkembang. Menahan pengobatan ini dari mereka atas nama kesempurnaan diagnostik di masa depan adalah sebuah dilema etis tersendiri. Kita tidak bisa membiarkan yang sempurna menjadi musuh dari yang baik, terutama ketika yang baik itu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Sebagai kesimpulan, kalau dari sisi saya sih, desakan menuju adopsi luas pengobatan psikedelik ini syarat dengan gema sejarah yang mengkhawatirkan. Alih-alih mengejar solusi cepat berikutnya yang berpotensi merusak, kita harus kembali dan memperkuat komitmen kita pada strategi mendasar yang tidak invasif, yang berfokus pada akar penyakit mental. Dengan menggunakan alat diagnostik seperti pencitraan otak untuk memandu jalan kita bisa menawarkan perawatan yang lebih aman, lebih personal, dan pada akhirnya, ya, lebih efektif. Perawatan yang didasarkan pada pemahaman biologis, bukan spekulasi. Di sisi lain, sementara fondasi kesehatan dasar itu tidak bisa ditawar, kita tidak bisa secara etis mengabaikan potensi luar biasa dari perawatan baru ini bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh metode konvensional. Jika digunakan secara bertanggung jawab dalam lingkungan klinis yang terkontrol dan dengan penyaringan pasien yang cermat, psikedelik mewakili sebuah pergeseran paradigma. Ini bukan tentang mengganti fondasi, tapi menambahkan alat baru yang sangat kuat ke dalam kotak peralatan psikiatri. Mereka menawarkan harapan nyata dan mekanisme baru untuk penyembuhan bagi bentuk-bentuk penyakit mental yang paling parah. Diskusi hari ini benar-benar menggarisbawahi betapa rumitnya merawat organ paling kompleks yang kita kenal, yaitu pikiran manusia. Ada tarikan yang kuat antara keharusan untuk melindungi pasien dan dorongan untuk berinovasi. Betul sekali. Baik kehati-hatian yang bijaksana maupun inovasi yang berani memiliki peran yang tak tergantikan. Materi ini mendorong kita semua untuk terus bergulat dengan cara menemukan keseimbangan yang sulit di antara keduanya demi masa depan kesehatan mental yang lebih baik.